Buat yang suka nangis di jam-jam rawan kayak jam 12 sampai jam 4 subuh, kata gue lo mending stop sekarang juga sebelum lo ngalamin hal yang sama kayak followers gue kali ini. So please welcome to CFD, cerita followers Dinda. Jadi followers gue kali ini kita sebut aja namanya Baila. Baila ini asal Bandung dan saat ini umur Baila itu 25. Kejadiannya ini tuh bermula pada saat Baila umur 15 tahun. Lebih tepatnya pada saat Baila pindah ke Sukabumi untuk melanjutkan jenjang SMA. Di Sukabumi dia tinggal bersama tantenya. Rumahnya menurut gue cukup besar untuk ditinggalin sama tante dan omnya aja. Bayangin aja, rumah 2 lantai dengan 6 kamar dan 2 gudang dilengkapin juga sama musola kecil di lantai 2. Udah kebayang belum segede apa rumahnya? Menurut gue sih cukup besar ya. Apalagi di rumah itu yang nempatin cuma 2 orang. Dan dilalanya tantenya Baila ini gak punya anak. Jadi pastinya seneng banget pas si Baila ini memutuskan untuk melanjutkan SMA di Sukabumi. Dia menempati salah satu kamar dari sekian banyak kamar, dan itu masih di lantai 1. Samping-sampingan lah kamarnya sama om dan tantenya. Kamarnya Baila juga menurut gue cukup banget untuk ABG dengan ukuran 4x4 yang berdebu karena udah lama gak diisi. Dan dijadiin tempat penyimpanan barang-barang kecil kayak paket-paket, selimut-selimut baru bekas laundry, dan juga ada TV bekas. Ya semi-semi gudang lah, tapi nggak gudang banget, tinggal diberesin dikit ya udah bisa ditempatin. This is part 2 dari video sebelumnya. Setelah si Baila ngelihat segala kejanggalan yang ada di rumah itu, dia telepon lah orang tuanya di Bandung dan dia menceritakan segala keanehan yang ada di rumah itu, beserta suara-suara yang dia dengar setiap malam. Respon ayahnya Baila tuh bukannya kaget, justru dia memberikan respon yang sangat amat menenangkan. Kayak, coba sholat dirajinin, tante sama omu kan jarang sholat. Mungkin kalau kamu sholat atau ngaji, suasananya bisa adem. Mungkin kamu nggak bisa untuk menetralisi satu rumah, tapi at least kamu bisa menetralisi kamar kamu sendiri. Ikutinlah saran dari ayahnya. Bahkan dia juga mencoba hal-hal positif sebelum dia masuk ke sekolah. Kayak menanam tanaman di garden kecil belakang rumah, tapi tanamannya ini mostly daun bidara Arab. Karena katanya daun bidara itu tuh bisa menangkal energi-energi negatif. Am I right? Terus dia juga memberanikan diri untuk sapu pel di lantai 2, meskipun tetap ada rasa takut-takutnya ya. Bersih-bersih lantai 2 itu sebenarnya bukan kemauan sih, tapi lebih kayak mau nggak mau. Karena selain takut, omnya Baila ini tuh stroke dan nggak ada pembantu. Kayak yang gue bilang di video yang pertama, pembantu atau ART itu tuh banyak yang resign tanpa alasan yang jelas. Kasian banget kan kalau misalnya satu rumah segede itu yang ngerjain cuma tantenya aja. Dan juga alasan terakhir, Baila tuh nggak mau hidup dalam ketakutan terus di rumah itu. Setelahnya, aman. Enggak, malah menurut gue makin agresif gangguannya. Kayak banyaknya barang yang dijatuhin, suara meraung, suara ketawa sampai nangis, itu kayak udah jadi